Mas Valentino, saya ingin tanya seberapa transparan sesungguhnya bisnis sepak bola di Indonesia? Ya, kalau ditanya seberapa transparan, saya mengkomparasi dengan beberapa negara. Kita setiap tahun ada kongres baik di Asia maupun juga di Eropa, khususnya negara-negara yang maju. Memang para stakeholders itu selalu mendapatkan hak untuk mengetahui besaran, kemudian juga kapan, bagaimana proses terminnya itu cair dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini kalau kita bicara di Indonesia, bahwa memang hal itu masih bisa dikatakan masih tertutup ya. Dan ini memang juga menjadi tanda tanya, karena kalau kita tanya transparansi ini kan sebenarnya untuk hal yang positif, dalam artian supaya ketika, kalau dari kami Asosiasi Pesepak Bola kan selalu menjadi masalah saat ini kan masalah kesejahteraan dari hak-hak pemain. Oke. Nah, kadang-kadang jawabannya itu kan bahwa klub belum mendapatkan dana dari si A. Si A kita tanya belum dapat dana dari si B. Siapa? Sebut saja dong. Ya, artinya stakeholders di sini kan banyak. Klub punya kaitan dengan sponsor. Kemudian juga klub punya juga dapat hak dari PT Liga. Jadi dari PT Liga, kemudian dari PT Liga kadang ada jawaban belum turun dari PT Liga. PT Liga ada jawaban belum turun dari yang membayar hak siar. Hak siar, oke. Seperti itu. Dan kalau sekarang bicara tentang hak siar, tentu yang punya hak siar juga bisa bilang kan nggak ada yang disiarin, gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah tapi jadi komunitas sepak bola itu tidak pernah tahu berapa sesungguhnya uang yang didapat dari perputaran permainan sepak bola di negeri. Tidak pernah transparan, tidak pernah terbuka. Kalau bicara transparan sebenarnya begini, kalau kita bicara dana independen, memang yang dibuka itu kalau bukan IPO kan tidak kepada publik sebenarnya, tetapi ada stakeholders yang memang di dalam statuta FIFA itu jelas, asosiasi-asosiasi siapa saja yang punya hak untuk diajak bicara, untuk tahu tentang hal tersebut. Tetapi karena ini ada kaitannya waktu itu dengan dana dari negara, maka waktu itu teman-teman dari FDSI pun melakukan gugatan kan ketika itu. Jadi memang harus dipisahkan juga mana yang memang bisa dibuka secara gamblang kepada publik, mana yang memang bisa dibuka hanya kepada para stakeholders yang berkecimpung di dalam sepak bola itu sendiri. Ini kalau kita bicara dari apa yang ada di dalam FIFA sebenarnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong Mas Valentino. Mas Apung, boleh saya tahu, boleh Anda buka malam ini yang sudah diaudit itu? Ya, saya pasti akan buka karena Pak Menpora juga sudah mengamanatkan PT Liga untuk membuka gitu kan. Kalau dari 2015 sendiri sih PT Liga menargetkan ada target pendapatan 151 miliar. 151 miliar target pendapatan. Dari sponsorship 139, terus kemudian royalti kompetisi 6 miliar dan sebagainya. Nah, kembali kepada hak-hak yang sudah dibayarkan ke klub terkait dengan royalti itu sebenarnya sudah atau belum. Nah, saat audit ini dibuat ya, saya bacakan saja bahwa ada hutang kontribusi komersial. Kontribusi komersial merupakan hutang PT Liga kepada klub peserta kompetisi Indonesia tahun 2013, 2014 dan 2012, 2013. Berapa itu hutangnya? Hutangnya kalau secara total dari ini ada hutang komersial dan ada hutang TV, itu totalnya kalau dari sampai 2012 itu 97,8 miliar rupiah. 97. Oke, kita juga saya sudah ada di layar supaya pemirsa juga bisa lihat. Tetapi ini perlu dikonfirmasi pada klub, sudah dibayar atau belum? Sudah dicicil atau belum? Spesifik misalnya, ini hasil audit saja. Ada tidak catatan Borneo itu seharusnya utangnya berapa? Saya katakan Semen Padang ya di sini. Semen Padang 2014 itu ada yang belum dibayarkan 1 miliar 340 juta rupiah. Nah, itu saat di audit